السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah kita senantiasa panjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan pada kita berbagai macam kenikmatan, mulai dari nikmat iman dan Islam, nikmat mengetahui sunnah Nabi Muhammad SAW, nikmat diberikan kesehatan, diberikan keamanan, diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan waktu luang. Betapa banyak nikmat tersebut yang seringkali kita lupa untuk mensyukurinya. Maka janganlah kita lupa mensyukuri setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita. Tidak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, kemudian para sahabat dan juga para pengikut hingga ke akhir zaman. Bapak Ibu, ikhwan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah taala, kembali kita melanjutkan kajian dari Sirah Nabawiyah, dan pada malam hari ini kita akan membahas pembahasan sekitar dari pemboikotan dari Bani Hashim. Bani Hashim merupakan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut Bani Hashim karena memang keturunan dari Hashim bin Abdul Manaf. Latar belakang kenapa Bani Hashim tersebut ini diboikot oleh bangsa Arab ketika itu, ini ada beberapa, sekurang-kurangnya ada 4 alasan. Yang pertama adalah karena Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala, yang kisahnya sudah kita kisahkan pada sesi sebelumnya. Ditambah alasan yang kedua dengan Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, di mana masuk Islamnya 2 tokoh besar dari bangsa Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, menyebabkan kaum muslimin memiliki kekuatan, kaum muslimin memiliki pembela, sehingga yang masuk ke dalam agama Islam semakin banyak, semakin bertambah, dan ini mengkhawatirkan mereka. Kemudian sebab yang ketiga, ketika melihat keadaan tersebut, salah seorang tokoh Quraisy yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Siapa namanya? Utbah bin Rabi'ah. Dia adalah pembesar dari Quraisy dan juga kepala dari kaumnya. Ketika ia duduk di masjid bersama dengan pembesar Quraisy yang lainnya, ia melihat Nabi Muhammad SAW duduk di Masjidil Haram seorang diri. Kemudian Utbah bin Rabi'ah tersebut berkata kepada bangsa Quraisy,
yang berada di tempat berkumpulnya mereka. Apa yang dia katakan? Ya ma'syar Quraisy, wahai sekalian bangsa Quraisy, ala aqumu ila Muhammad, tidakkah sekiranya pendapat kalian kalau saya ini berjalan kepada Muhammad, faukallimahu wa a'rada alaihi umuran, kemudian saya akan ajak ia berbicara dan tawarkan kepadanya beberapa perkara, la'allahu yaqbalu ba'daha, mungkin saja dia akan terima sebagiannya. Fanu'tihi ayyuhasya, maka kami akan berikan, kita akan berikan apa saja yang ia inginkan. Wa yakufu anna, dengannya dia akan terdiam dari mencaci maki kita, memusuhi kita. Tawaran tersebut diucapkan oleh Utbah bin Rabi'ah ketika Hamzah sudah masuk ke dalam agama Islam. Ini mengkhawatirkan mereka. Yang masuk Islam bukan hanya orang-orang lemah sekarang, bukan hanya mantan-mantan budak, bukan hanya orang miskin, tapi sudah ada orang yang kuat, yang orang tersebut tentunya akan membela agama Islam dan membela Nabi Muhammad SAW. Maka ketika mereka mendengar tawaran dari Utbah tersebut, mereka mengatakan, bala, ya Abul Walid, kum ilaihi. Iya, wahai Abul Walid, silahkan Anda berjalan menuju dirinya. Fakallimhu, dan ajak ia berbicara. Mudah-mudahan Muhammad mau menerima tawaran Anda. Maka datanglah Abul Walid, Utbah bin Rabi'ah, untuk mengajak berbicara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga duduk di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengatakan, ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, innaka minna haitsu qad alimta minas sattati fil ashirah, sesungguhnya engkau adalah bagian dari kami, bagian dari keluarga kami. Karena Nabi Muhammad sendiri dari bangsa Arab, dari orang-orang Quraisy. Kamu adalah bagian dari kita, dan kamu memiliki kedudukan di dalam nasab. Wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin azim, dan sungguh engkau telah membawa kepada kaummu perkara yang sangat besar. Farraqta bihi jama'atahum, engkau menyebabkan apa? Jamaah mereka menjadi tercerai berai. Wasafahta bihi ahlamahum, dan engkau telah membodoh-bodohi akal mereka. Wa ibta bihi alihatahum, dan engkau telah cela Tuhan-Tuhan mereka. Wa dinahum, dan juga agama mereka. Wa kaffarta bihi man madha min abaihim, bahkan engkau telah mengkafirkan orang-orang yang telah berlalu dari nenek moyang mereka. Fasma' minni, coba tolong dengarkan dari saya. Arid alaika umuran tanzuru fiha, saya akan tawarkan kepadamu beberapa perkara yang kamu boleh berpikir terhadap tawaran tersebut. La'allaka taqbalu minha ba'daha, bisa jadi kamu mau menerima sebagiannya. Ini tawaran dari siapa? Utbah bin Rabi'ah kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bahasa yang baik dan sopan memberikan tawaran kepada Nabi Muhammad untuk berhenti berdakwah. Paling tidak maka jalani agama masing-masing tanpa harus menyerang agama dan juga ibadah kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul ya Abul Walid, asma." Katakanlah wahai Abul Walid, aku akan mendengar tawaranmu. Kemudian Abul Walid Utbah bin Rabi'ah mengatakan, ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, in kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadzal amri malan, kalau sekiranya engkau menginginkan dengan apa yang engkau bawa ini kepada kami adalah harta, jama'na laka min amwalina, kami akan kumpulkan harta yang kami miliki, hatta takuna aktsarana malan, sampai engkau adalah orang yang paling banyak
hartanya di antara kamu. Jadi kalau misalnya engkau pengen harta, coba bilang aja, nanti kita akan kumpulkan harta dari kami dan engkau adalah orang yang paling kaya dari bangsa Arab. Dia tawaran dari siapa? Utbah bin Rabi'ah. Wa in kunta turidu bihi syarafan sawadnaka alaina. Kalau engkau menginginkan kedudukan, kemuliaan, maka kami akan angkat engkau sebagai tetua kami. Kalau itu yang Anda inginkan. Hatta la naqta'a amran dunak, sampai kita tidak akan memutuskan perkara kecuali atas persetujuan dirimu. Wa in kunta turidu bihi mulkan mallaknaka alaina. Kalau engkau menginginkan kerajaan, kami akan engkau angkat engkau menjadi seorang raja. Wa in kana hadha alladhi ya'tika ra'iyan tarahu la tastati'u raddahu an nafsika talabna laka tibb. Kalau sekiranya perkara yang engkau datang membawanya ini adalah gangguan jin yang engkau tidak bisa untuk menolaknya, maka kami akan carikan obat sampai engkau sembuh. Badzalna fihi amwalana hatta nubri'aka minhu. Kami akan infakkan harta kami sampai kamu sembuh. Nah, maka ketika itu Nabi SAW mengatakan, ketika Utbah bin Rabi'ah telah selesai memberikan tawarannya, Nabi SAW mengatakan, "Aqad faraqta ya Abul Walid?" Apakah sudah cukup wahai Abul Walid tawaran darimu? Maka dijawab, "Na'am." Iya, wahai anak saudaraku. Fasma minni. Sekarang tolong dengarkan. Tolong dengarkan saya. Maka dijawab sama Utbah bin Rabi'ah, "Af'al." Saya akan dengarkan wahai anak saudaraku. Maka Nabi SAW membacakan surat Fussilat. Apa yang dibaca oleh Nabi SAW? Surat Fussilat. Nabi SAW baca Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhira. Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ, sampai akhir dari surat. Yang artinya adalah Hamim. Al-Quran ini diturunkan dari Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Suatu kitab yang dijelaskan ayatnya secara terperinci, dan Al-Quran dengan berbahasa Arab bagi kaum yang mengetahui, sebagai basyira, pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan juga pemberi peringatan. Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Akan tetapi kebanyakan mereka ini berpaling dan mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran tersebut. Wa qalu, dan mereka mengatakan, qulubuna fi akinnatin, hati kami itu tertutup mati, mimma tad'una ilaihi, dari apa yang kalian ajak kami kepadanya. Sampai apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'adi wa thamud. Kalau sekiranya mereka berpaling, katakanlah wahai Muhammad, anzartukum, saya berikan peringatan pada kalian, sa'iqah, petir, misla sa'iqati 'adi wa thamud, sebagaimana petirnya kaum 'ad dan juga kaum Thamud. Ketika mendengar ayat ini, tangan dari Abul Walid Utbah bin Rabi'ah langsung menutup mulut Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, hasbuk, hasbuk, cukup, cukup. Takut. Dari awal sampai akhir beliau senantiasa mendengar dengan seksama Al-Quran yang Allah turunkan tersebut kepada Nabi Muhammad. Dan mereka mengetahui makna sa'iqah, azab dari Allah Subhanahu wa taala
yang kaum Ad dan Samud tersebut tidak jauh dari mereka tempat diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Dari baliknya, bangsa Quraisy ini sebenarnya yakin bahwa itu adalah nabi mereka, utusan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka memiliki kesombongan. Dari situ Abul Walid Utbah bin Rabi'ah dia tinggalkan Nabi Muhammad dan dia mengatakan, demi Allah, saya tidak akan ganggu perkara orang ini. Saya akan biarkan ya urusan dia dengan bangsa Arab. Kalau sekiranya ia dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga menjadi kemuliaan bagi bangsa Arab. Kalau sekiranya dia adalah pendusta, maka saya serahkan urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu dia kembali lagi kepada para pembesar Quraisy, dan pembesar Quraisy berkata, sungguh Abul Walid telah kembali dengan muka yang berubah dari muka sebelumnya, ya, dari muka sebelumnya. Dan ketika dikatakan, wahai Abul Walid, apa yang terjadi? Maka Abul Walid mengatakan, demi Allah, kalian harus tinggalkan urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ia dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, maka itu akan menjadi kemuliaanmu. Tapi sekiranya dia adalah pendusta, maka serahkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengannya tidak berhasillah Utbah bin Rabi'ah membujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan dakwah kepada tauhid dan juga meninggalkan perintah kepada manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Ini perkara alasan yang ketiga. Maka Quraisy menganggap Nabi Muhammad sudah tidak bisa dilobi. Alasan yang keempat, kenapa Bani Hashim ini diboikot? Karena Abu Talib Abu Talib pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengumpulkan Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Ketika gangguan orang kufar Quraisy semakin meningkat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, khawatir kepada keselamatan beliau, Abu Talib mengumpulkan Bani Hashim dengan kerabatnya Bani Muttalib. Bani Hashim ya dikumpulkan bersama Bani Muttalib, tujuannya agar apa? Menyepakati bahwa mereka harus membela Muhammad, baik yang sudah masuk Islam ataupun belum. Mengingat apa? Kekhawatiran Abu Talib terhadap keselamatan keponakan beliau, di mana orang-orang Quraisy pernah menawarkan kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, tukar saja Muhammad, berikan kepada kami akan bunuh, dan engkau kami gantikan dengan Ammarah bin Al-Walid untuk engkau jadikan sebagai anak angkat. Berarti orang kafir Quraisy sudah berencana untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah Nabi Muhammad SAW dipukul kepalanya dengan batu oleh Abu Jahal. Bukan hanya cacian lisan, bukan hanya gangguan berupa psikologi, tapi sudah merupakan gangguan fisik yang mengkhawatirkan Abu Talib terhadap keselamatan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika sholat pernah dicekik dengan baju oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth sampai hampir pingsan Nabi Muhammad SAW, dan ditolong oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan mengatakan Abu Bakar, ataqtul rajulan an yaqula rabbi Allah, apakah engkau akan membunuh seseorang hanya karena dia mengatakan Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum masuk Islam, Umar pernah keluar dari rumah menghunus pedangnya ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Talib mengumpulkan Bani Hashim, mengumpulkan Bani Muttalib untuk membela dan juga menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dengan 4 sebab tersebut, apa saja? Islamnya Hamzah, Islamnya Umar bin Khattab, ditolaknya tawaran Utbah bin Rabi'ah. Yang keempat, karena Abu Talib mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Muttalib untuk
menjaga Nabi Muhammad SAW, akhirnya orang-orang Quraisy dan bangsa Arab ketika itu sepakat untuk memboikot Bani Hashim. Ya, akhirnya mereka sepakat untuk memboikot Bani Hashim, yaitu keluarga Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemboikotan ini merupakan kezaliman, karena mereka sepakat agar tidaklah berhubungan sama sekali dengan Bani Hashim, sehingga Bani Hashim berada dalam pengasingan. Mereka mengasingkan diri di tanah milik dari Abu Talib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ikut dalam pengasingan tersebut bukan hanya Bani Hashim, tapi Bani Muttalib. Karena kita sudah jelaskan di sesi pertama atau yang kedua, di mana Abdul Manaf itu punya anak 4. Masih ada yang ingat apa enggak nih? Ini hadiahnya sekarang aja ya. Nah, siapa yang bisa jawab nih? Abdul Manaf itu punya anak 4. Ya, 2 nih, Hashim sama Muttalib. 2 lagi siapa? Hasan. Nah, dijawab tuh. Abdul Syam sama Nofal. Nanti panitia kasih ya hadiahnya ya. Abdul Syam sama Nofal. Nah, jadi dari 4 bersaudara tersebut, ini 2-nya bikin apa? Bikin apa namanya ya? Koalisi apa? Kayak partai jadinya ya. Jadi berteman nih, berteman baik antara Hashim sama Muttalib. Ya, 2 lagi berteman, siapa? Abdul Syam sama Nofal, bikin koalisi. Ya, bikin perkumpulan antara 4 anak dari Abdul Manaf tersebut. Nah, sehingga apa? Uniknya bangsa Arab, ketika mereka melihat berbeda dalam masalah ibadah dan penyembahan, tapi kalau ini berkaitan dengan keluarga, maka mereka turut andil dan juga setia sama keluarganya. Karena yang ikut di boikot itu bukan hanya yang muslim, tapi yang masih musyrik, yang masih kafir, belum masuk dalam agama Islam, itu turut membela keluarganya. Ya, jadi bukan yang diboikot itu hanya orang beriman, tidak. Bani Hashim secara mutlak tidak tidak boleh bergaul dengannya, nggak boleh menikahkan anak dengan mereka, nggak boleh bermajlis dengan mereka, nggak boleh berjual beli, nggak boleh diajak berbicara. Semua muamalah di boikot ya oleh bangsa Arab ketika itu. Itu uniknya. Makanya para ulama menyebutkan bahwa di antara hikmah kenapa risalah terakhir itu diturunkan kepada bangsa Arab, karena bangsa Arab itu memiliki beberapa sifat yang baik, sehingga Nabi Muhammad hanya sekedar menyempurnakannya. Mereka punya syaja'ah. Apa itu syaja'ah? Keberanian. Untuk berperang sangat mudah bagi mereka untuk mengangkat senjata, tinggal dibenarkan dan diluruskan, ditata oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka punya apa? Kesetiaan. Lihat bagaimana setianya mereka sama keluarga. Ya, mau benar mau salah mereka setia, tinggal dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka punya apa? Kedermawanan. Di mana kedermawanan mereka mungkin tidak ada pada bangsa-bangsa yang lain, sehingga apa? Tinggal diluruskan oleh Nabi SAW. Makanya Nabi mengatakan, innama bu'ithtu liyutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jangan sampai syaja'ah tersebut untuk sesuatu yang batil. Jangan sampai dermawan tersebut untuk sesuatu yang bersifat kemaksiatan. Jangan sampai setianya tersebut kepada kebatilan, dipindah setianya kepada Islam, dermawannya kepada kebaikan, beraninya karena apa? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nilai positifnya bangsa Arab. Tidak semuanya buruk bagi bangsa Arab tersebut.
Ya, tinggal diluruskan. Makanya disebutkan utamim, kalau menyempurnakan. Sebenarnya sudah ada nggak akhlak yang mulia? Ada. Mereka itu memenuhi janji. Kalau mereka sudah berjanji, mereka penuhi, tidak berkhianat. Ini sifat baik dari bangsa Arab ketika itu yang Nabi tinggal menyempurnakan. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan kenapa Nabi diutus kepada bangsa Arab, karena seburuk-buruk bangsa ketika itu adalah bangsa Arab. Tidak benar juga. Kalau dibandingkan kepada bangsa-bangsa yang lain, ini lebih parah keadaan masyarakat jahiliyahnya. Di bangsa Arab itu masih ada nilai positif, yang hanya nilai positif tersebut ini banyak diselewengkan sehingga tinggal dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka sepakat di sekitar tahun 7 dari kenabian untuk memboikot Bani Hashim. Maka berbondong-bondonglah Bani Hashim dan Bani Muthalib, kecuali sebagian dari mereka seperti Abu Lahab Bani Hashim. Tapi karena sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW, gak mau dia ikut, diboikot. Maunya apa? Memboikot dari Bani Hashim karena masih membela Muhammad yang agamanya berbeda dengan agama nenek moyangnya. Nah, ketika perjanjian tersebut ditulis, yang menulisnya adalah Bakhit bin Amir bin Hashim. Ia tulis Bismika Allahumma, ya, dengan nama engkau wahai Allah. Ditulis perjanjiannya, kami berjanji begini akan meninggalkan Bani Hashim. Dan mereka tempel di dinding Ka'bah bagian dalam. Nah, maka Nabi SAW ketika mengetahui hal tersebut, ini jelas kezaliman. Sehingga Nabi SAW mendoakan keburukan buat Bakhit bin Amir bin Hashim. Maka setelah didoakan keburukan oleh Nabi SAW, tangannya menjadi lumpuh, tidak bergerak. Ini salah satu mukjizat yang langsung orang-orang kufar Quraisy saksikan. Tapi kalau misalnya Allah belum memberikan hidayah, mukjizat sebesar apapun ini bisa nggak menggerakkan hati mereka untuk beriman? Tidak bisa. Nah, kemudian pemboikotan tersebut berlangsung selama 3 tahun. Lama. Mereka kekurangan makan. Karena nggak boleh berjual beli. Kalau mereka berjual beli, maka akan apa? Dicegah sama bangsa Arab yang lainnya. Mereka kelaparan. Sampai apa yang mereka makan itu adalah daun-daunan di padang pasir dan juga kulit pepohonan, bahkan kulit binatang. Itu yang mereka makan selama hampir 3 tahun. Lama boikot tersebut. Dan mereka hanya bisa memilih makanan di bulan haram. Nah, tanya yang kedua tuh. Bulan haram itu bulan apa saja? Gak ada kan di materi? Gak ada. Coba sebutkan bulan haram itu apa saja? Karena bulan haram tersebut ini kebiasaan bangsa Arab, kemudian dianggap sebagai syariat Islam, ya, dimasukkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai syariat Islam. Nah, silakan tuh, ada yang bisa jawab nggak? Bulan haram, ya, ada berapa? Kemudian bulan apa saja? Ibu-ibu, ada 4. Ya, ibu nggak kebagian berarti dia. Betul. Pakai ini Pak, biar kedengeran Pak. Tadi Rajab, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Syawal nggak masuk. Nah, boleh ya ucapannya. Syawal nggak masuk. Ibu, saya ada yang mau jawab? Nah, ini dikasih panitia ini. Bismillah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama Rajab. Ahsan barakallahu fiik. Betul. Nah, ini bulan haram. Antum harus hafal. Kok cuma dikit? Ada berapa bulan? Ada
3 berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah sama Muharram. Yang satu misah, bulan Rajab. Nah, itu. Bulan haram ada berapa bulan? 4. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini bulan haji, di mana mereka berangkat dan juga pulang dari haji sehingga terjaga keamanan mereka. Tidak boleh diperangi. Kemudian satu lagi bulan Rajab, dan terakhir bulan Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, satu lagi bulan Rajab. Nah, mereka hanya bisa makan, beli maksud saya, perbekalan itu di bulan haram, karena tidak boleh seorang saling menzalimi di bulan haram. Hanya saja tetap harganya dinaikkan. Semua kafilah yang datang ke kota Mekah langsung diborong oleh bangsa Arab, tidak disisakan sama mereka untuk Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kalaupun mereka mau beli, maka dengan harga yang sangat berlipat-lipat mahal, sehingga mereka menjadi sakit-sakitan dan juga menjadi kurus. Nah, bahkan ada beberapa orang, banyak ya, yang sebenarnya nggak setuju dengan pemboikotan tersebut selama 3 tahun. Untuk bayangkan, mereka memboikot Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Seperti Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini keponakan dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Pernah dia bawa sekarung gandum untuk dia berikan kepada bibinya. Qadarullah ketemu sama Abu Jahal, dilarang, nggak boleh. Pulang kembali ya, nggak boleh kamu kasih kepada bibimu, karena apa? Sedang diboikot oleh bangsa Arab sebelumnya. Akan tetapi dibela sama Abu Bukhturi, sehingga Hakim bin Hizam tersebut ya diizinkan untuk membawa gandum yang diberikan kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan Abu Talib ini memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berpindah-pindah tempat tidur, karena khawatir di masa pemboikotan tersebut ini masih ada bangsa Arab yang berusaha untuk membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan Abu Talib memerintahkan kepada anak-anak beliau dan juga kerabatnya agar tidur di tempat biasa Nabi Muhammad SAW tidur. Ini tujuannya agar menjaga keselamatan Nabi Muhammad SAW. Nah, sampai kepada tahun yang ketiga, di tahun ke-10 dari kenabian, ya, seorang yang bernama Hisham bin Amr bin Amir bin Lu'ay, atau kita singkat Hisham bin Amr, ini merasakan bahwa apa yang dilakukan bangsa Arab ini merupakan kezaliman. Maka dia datang menemui Zuhair bin Abi Umayyah Al-Makhzumi, di mana ibunya adalah Atikah bintu Abdul Muttalib, bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut diboikot. Maka Hisham bin Amr berkata sama Zuhair bin Abi Umayyah, wahai saudaraku, apakah anda ridha anda makan dan minum seenaknya, anda bisa makan sepuasnya, tapi anda melihat bibi-bibi anda dan juga kerabat-kerabat anda susah untuk makan dan minum, mereka kelaparan, ridha atau tidak? Maka dijawab, demi Allah saya tidak ridha. Tapi apa yang bisa saya perbuat? Saya hanya seorang diri. Sekiranya saya memiliki teman, orang yang bisa bersama saya untuk melawan kezaliman tersebut, maka Hisham bin Amr mengatakan, kamu sudah dapati orang tersebut. Siapa? Saya. Saya juga tidak mendukung kezaliman tadi. Maka Zuhair bin Abi Umayyah mengatakan, coba kita cari orang yang ketiga, yang sama-sama nanti kita akan akan tentang pemboikotan tersebut yang sudah berjalan selama 3 tahun. Maka datanglah Hisham bin Amr tersebut kepada seorang yang bernama Mut'im bin Adi. Nah, Mut'im bin Adi tersebut didatangi sama Hisham bin Amr. Wahai Mut'im, ya, apakah kamu ridho terhadap
pemboikotan kepada Bani Hashim. Dia menjawab, demi Allah tidak ridha. Saya tidak menyukai kezaliman. Ya, kalau sekiranya saya mendapati orang yang lain bersama saya menentang pemboikotan tersebut, kamu sudah dapati orang tersebut. Siapa? Saya. Kalau sekiranya ada yang lain, kamu juga sudah dapati. Siapa? Zuhair bin Abi Umayyah. Maka dia mengatakan, cari lagi orang yang keempat. Sudah ada berapa? Ada tiga. Siapa yang pertama? Hisham bin Amr. Yang kedua, Zuhair bin Abi Umayyah. Yang ketiga, Mut'im bin Adi. Ya, Mut'im bin Adi. Maka apa? Hisham bin Amr ini keliling lagi untuk mencari orang yang keempat. Ya, dia bertemu dengan Abul Bukhturi bin Hisham. Dan akhirnya apa? Berbicara sebagaimana pembicaraan sebelumnya. Ya, dan akhirnya dia sepakat dengan mereka bertiga untuk menentang pemboikotan. Kemudian apa? Cari orang yang kelima. Mereka mendatangi siapa? Zam'ah bin Al-Aswad. Dan Zam'ah bin Al-Aswad ini didatangi dan dibicarakan sebagaimana pembicaraan sebelumnya. Akhirnya mereka berkumpul. Setelah berkumpul, mereka mengatakan, Zuhair mengatakan, saya yang akan memulai berbicara untuk menentang pemboikotan kepada para pembesar bangsa Arab di Masjidil Haram. Maka berangkatlah Zuhair bin Abi Umayyah untuk tawaf ke Ka'bah. Setelah selesai 7 putaran, ia mendatangi majlisnya orang-orang Quraisy ketika itu untuk menentang pemboikotan. Ya, untuk menentang pemboikotan. Ia mengatakan, ya ahla Makkah, wahai penduduk Mekah, ala qulut ta'am wa dalbas siyab. Apakah kita bisa memakan makanan dan memakai pakaian yang baik? Wa Banu Hashim halka, sedangkan Banu Hashim ini binasa. La yuba'una, tidak boleh berjual beli dengan mereka. Wala yabta'a minhum, tidak boleh membeli juga dari mereka. Wallahi la aq'ud, demi Allah saya tidak akan duduk hatta tushaqqa hadhihi sahifah, sampai dirobek lembaran dari perjanjian ini, al-qati'ah al-zalimah, yang memutus silaturahmi kita dan juga sifatnya zalim. Maka berdiri siapa? Abu Jahal, tokoh yang sentral dalam menentang Rasulullah SAW. Kadzabta wallah, dia mengatakan apa? Engkau dusta demi Allah. La tustashuk, jangan kamu robek kertas perjanjian tersebut. Maka didukung sama siapa? Zam'ah bin Al-Aswad. Mengatakan apa? Kepada Abu Jahal, anta wallahi akdzab, engkau demi Allah lebih dusta lagi. Maradina kitabataha hina kutibat, kami enggak ridho penulisan perjanjian tersebut ketika ditulis. Maka berkata lagi siapa? Abul Bukhturi, faqala sadaqa Zam'ah, benar Zam'ah. Ya, la narda ma kutiba fiha, kita enggak ridho apa yang ditulis dalam perjanjian tersebut. Wala naqirru bihi, kita tidak juga ikut serta dalam pemboikotan tersebut. Faqama al-Mut'im bin Adi, berkata lagi Mut'im bin Adi, faqala sadaqtuma, kalian berdua benar. Wa kadzaba man qala ghairu dzalik, dan telah berdusta orang yang berkata selain itu. Nabra'u ilallahi minha, kami berlepas diri kepada Allah dari hal itu. Wa mimma kataba fiha, dan dari apa yang ditulis di dalam perjanjian tadi. Faqama Hisham bin Amr, dan Hisham bin Amr juga mengatakan sadaqtum wa kadzaba man qala ghaira dzalik nabra'u ilallahi minha, kalian benar dan kami berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari isi perjanjian tersebut. Nah, ini mereka sudah mengatur 5 orang tersebut. Nah, ketika semua 5 orang tersebut sudah berbicara di depan Abu Jahal dan pembesar-pembesar Quraisy yang lainnya, Abu Jahal mengatakan, hadza amrun qudiya bilailin, perkara ini sayangnya sudah disepakati tadi malam.
Ya, jadi Abu Jahal cerdas. Disebut Abu Jahal bukan karena dia bodoh, enggak. Karena dia itu menolak kebenaran, maka dipanggil dengan Abu Jahal. Maka di tengah perdebatan tersebut datanglah Abu Thalib. Abu Thalib mengatakan, sesungguhnya keponakanku telah mengabarkan bahwa isi perjanjian tersebut sudah dimakan rayap. Sekiranya keponakanku benar, maka apa? Biarkanlah perjanjian tersebut menjadi batal. Tapi sekiranya keponakanku itu salah dan dia berdusta, maka terserah apa yang kalian mau ya perbuat terhadap kami Bani Hashim. Demikian yang dikatakan oleh Abu Thalib paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semuanya mengatakan ansafta, kamu telah berbuat insaf, sepakat. Maka ketika Mut'im bin Adi masuk ke dalam Ka'bah mengambil lembaran tersebut, ternyata benar lembaran tersebut bagian yang berisi perjanjian sudah dimakan rayap, kecuali satu kata, yaitu bismika Allahumma, dengan nama Allah, ya Allah kami memohon. Ya, hanya bagian itu yang masih tersisa. Semua isi dari perjanjian tersebut ini telah dimakan rayap, dan dengannya berakhirlah pemboikotan terhadap Bani Hashim. Ini lagi kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan juga mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja lihat bagaimana ketika hati-hati manusia belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, belumlah mereka beriman. Kalau sekiranya mereka melihat kebesaran demi kebesaran tersebut yang tidak mungkin bagi manusia biasa, kan harusnya beriman ya. Tapi enggak juga mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya pemboikotan kepada Bani Hashim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berdakwah bebas untuk berdakwah tauhid, mengajak manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, mengajak manusia untuk meninggalkan sesembahan berhala. Maka ketika itu orang kufar Quraisy ini menjadi khawatir. Setelah boikot selama 3 tahun, kesehatan dari Abu Thalib semakin menurun, ya, sehingga beliau sering sakit-sakitan. Mereka khawatir sekiranya mereka meninggalkan Abu Thalib, tidak berbicara kepadanya tentang perkara Muhammad, maka bangsa Arab akan mencela mereka. Ketika Abu Thalib wafat, baru mereka menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka datang lagi kepada Abu Thalib untuk terakhir kali. Untuk apa? Untuk memberikan tawaran kepada Abu Thalib agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti dari dakwah, atau minimal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bangsa Quraisy ketika itu menjalani agamanya masing-masing tanpa saling mengganggu. Biarlah kami beribadah kepada Tuhan kami dan Muhammad beribadah bersama pemeluknya, pengikutnya dengan Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya berbicara. Ya, saya akan berikan kepada kalian satu kalimat. Uridu kalimatan tu'tunaha. Satu kalimat kalian berikan kepada saya. Tamlikuna bihal Arab. Yang dengan satu kalimat tersebut kalian akan berkuasa terhadap bangsa Arab. Wa tadinu lakum bihal ajam. Dan orang-orang ajam juga akan menjadi pengikut kalian beragama dengan agama kalian. Kemudian Abu Jahal mendengar perkataan Nabi Muhammad tersebut, yang jumlah mereka itu ada 25 orang
bertemu dengan Abu Talib untuk meminta Nabi Muhammad berhenti atau paling tidak mereka tidak mengganggu ibadah kami, tidak membodoh-bodohi ajaran kami, tidak mengingkari Tuhan-Tuhan kami, masing-masing aja beribadah. Bahkan Nabi SAW mengatakan kalimatan, coba satu kalimat, tutuna, kalian berikan kepada saya, kalian bisa menguasai bangsa Arab dan orang-orang Ajam akan menjadi pengikut kalian. Maka terdiam, semuanya terdiam. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, kemudian Abu Sufyan bin Harb, semuanya terdiam. Abu Jahal mengatakan, satu kalimat, 10 kalimat saya akan berikan kepada kamu kalau bisa terjadi seperti itu. Apa kata Nabi SAW? Qulu la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Ya, ucapkanlah la ilaha illallah. Nah, maka ketika itu Abu Jahal mengatakan amma hadza fala. Kalau ucapan ini kita nggak mau. Kalau ucapan ini kita nggak mau. Coba kenapa Abu Jahal nggak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena mereka tahu konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut. Konsekuensinya bukan hanya mereka beribadah kepada Allah saja, tapi meninggalkan peribadahan kepada selain Allah, dan bukan hanya meninggalkan, tapi harus mengingkari. Karena Islam tidak akan cukup dikatakan sebagai Islam kalau orang hanya menyembah pada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak menyembah kepada selainnya, tapi tidak mengingkari sesembahan-sesembahan yang lain. La ilaha illallah itu isinya nafi sama isbat. Apa itu nafi? Mengingkari selain Allah Subhanahu wa taala. Isbat menetapkan bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah. Kalau tidak mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, belum sah la ilaha illallahnya. Ya. Maka Abu Jahal mengatakan kami tidak akan bisa mengucapkan itu. Ya. Aja'al al-alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah kamu ingin menjadikan ilah yang banyak yang biasa kami sembah itu Tuhannya ada banyak, kamu mau jadikan satu? Sesungguhnya ini perkara yang sangat aneh. Itu ucapan siapa? Abu Jahal. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Shad, ya, untuk menjawab ucapan dari Abu Jahal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Shad wal Qur'ani dzidzikri balil ladzina kafaru fi 'izzati wa shiqaq. Shad, demi Al-Qur'an yang memiliki peringatan. Ya, akan tetapi orang-orang kafir ini mereka merasa bangga dan juga mereka menentang Al-Qur'an tersebut. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas. Betapa banyak kami menghancurkan sebelum mereka generasi demi generasi, dan mereka mengatakan sekarang bukan waktunya kita bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wajibu an ja'ahum mundzirun minhum. Mereka merasa aneh kalau datang pemberi peringatan dari mereka. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Dan orang-orang kafir mengatakan ini adalah tukang sihir lagi pendusta. Aja'al al-alihata ilahan wahida. Apakah dia ingin menjadikan ilah yang banyak jadi ilah yang satu? Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya perkara ini sangatlah aneh. Perkara ini sangatlah aneh. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan tersebut ini untuk membantah orang-orang kufar Quraisy itu secara langsung, dan mereka tidak bisa membantah firman Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pelajaran bagi kita jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa pentingnya kita memahami la ilaha illallah.
karena hanya sekedar ucapan ribuan, ratusan ribu, jutaan kali tanpa tahu konsekuensi dari la ilaha illallah itu layan, tidak bermanfaat. Ya, kalau belum kita mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, tidak bermanfaat ucapan la ilaha illallah. Nah, Abu Jahal saja mengetahui konsekuensinya, bukan orang bodoh, makanya nggak mau kan mengucapkan la ilaha illallah. Umayyah bin Khalaf nggak mau, Utbah bin Rabi'ah nggak mau, Syaibah bin Rabi'ah nggak mau. Kenapa? Tahu konsekuensinya. Maka sangat menyedihkan kalau ada orang yang mengatakan dirinya Islam nggak tahu konsekuensi la ilaha, hanya sekedar ucapan yang diulang tanpa tahu maknanya, tanpa tahu pengamalannya, tanpa tahu konsekuensinya, ya tanpa tahu konsekuensinya. Nah, sehingga apa jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Islam seseorang tidak akan sah sampai dia mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kejadian tersebut, maka sakit dari Abu Thalib semakin parah. Maka Nabi Muhammad SAW menjenguk pamannya yang senantiasa membela beliau, yang menjadi benteng dan juga tameng dari gangguan orang-orang kufar Quraisy terhadap dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini di tahun ke-10 dari kenabian, 6 bulan setelah Abu Thalib keluar dari pemboikotan yang dilakukan oleh bangsa Arab ketika itu. Dari Musayyib radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan bahwasanya Abu Thalib ketika sakaratul maut, Nabi SAW datang menemui beliau, dan di sisi beliau ada Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah. Kedua-duanya musyrik. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada pamannya, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah." Wahai paman, karena paman beliau Abu Thalib itu ya sudah masuk Islam atau belum? Belum. Padahal sudah membela, mendidik, menyayangi, menjaga, merawat, membesarkan, kurang cinta dan sayang apalagi paman beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi belum Allah berikan hidayah, belum masuk Islam. Makanya Nabi mengatakan kepada pamannya, "Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah." Ucapkanlah la ilaha illallah kalimatan, satu kalimat, uhajulaka biha indallah, yang saya akan membela engkau mati-matian di hadapan Allah asal engkau ucapkan satu kalimat tersebut. Tapi Abu Jahal dengan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Emangnya kamu benci agama bapakmu Abdul Muttalib? Diulang lagi oleh Nabi SAW agar apa? Ditegaskan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Ucapkan la ilaha illallah wahai paman. Uhajulaka biha indallah. Saya akan bela engkau mati-matian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak peduli masa lalu, yang penting ucapkan la ilaha illallah menjelang sakaratul maut, sebagaimana Rasul pernah lakukan kepada tetangganya orang Yahudi. Bukan pernah, nanti ya, di ketika hidup di Madinah, berbicara sama tetangganya yang Yahudi, anak yang masih remaja, dia sakit sakaratul maut, diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya apa? Dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia menjadi penghuni surga. Ya, diulang lagi sama Abu Jahal, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib." Kata para ulama, ini bahayanya teman-teman yang buruk, bisa mempengaruhi seseorang dengan ajakan. Dan ajakan tersebut sebenarnya tidak memiliki hujah yang kuat, cuma mengatakan, emangnya kamu nggak suka sama agama Abdul Muttalib? Emang nggak suka sama agama ayahmu? Akhirnya nggak mau masuk Islam. Ya, sekiranya kita berbicara perasaan, apa yang kita inginkan? Kita ingin ya Abu Thalib itu masuk Islam karena besar jasanya dalam dakwah, iya atau tidak? Tapi Allah Subhanahu wa taala hidayahnya berkata lain.
Bahkan Abdullah bin Abi Umayyah yang mengajak Abu Thalib agar tidak masuk Islam, di akhir hayatnya masuk Islam. Coba, bagaimana hidayah tersebut benar-benar di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya boleh kita doakan orang musyrik agar diampuni, kita doakan Abu Thalib. Tapi Allah larang kita untuk mendoakan orang yang mati di dalam kesyirikan. Itulah jamaah, ya. Pokoknya itu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan apa? Hidayah. Maha orang yang sangat dekat, sangat cinta, melindungi, menolong dakwah Nabi Muhammad SAW, tidak Allah berikan hidayah. Yang memusuhi Nabi Muhammad justru diberikan hidayah. Khalid bin Walid, Umar bin Khattab mau membunuh Nabi, diberikan apa? Hidayah. Hidayah itu mahal. Tidak berbanding lurus dengan dekatnya nasab, enggak. Cerdasnya akal, tidak. Maka bersyukur dengan keadaan kita yang seperti ini. Enggak bela-bela Islam amat, ya kan? Allah berikan kita hidayah dan jaga hidayah tersebut, ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, kana Abu Thalib yasuddun nasa an adiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Abu Thalib ini telah mencegah manusia dari mengganggu Rasulullah dan juga para sahabatnya. Bikulli ma yaqdiru alaihi min fi'alin wa maqalin wa nafsin wa mal. Dengan seluruh yang ia mampu dari perbuatannya, ucapannya, jiwa dan juga hartanya. Walakin ma'ahada, tapi bersama dengan ini, lam yuqaddirillahu tabaraka wa ta'ala lahul iman. Allah belum takdirkan baginya keimanan. Lima lahu ta'ala minal hikmatil azim, karena Allah mengetahui hikmahnya, kita nggak tahu. Kenapa Abu Thalib yang seperti itu tidak diberikan keimanan? Allah yang memiliki hikmah yang sangat besar. Wal hujjatil qati'atil baligha ad-damighah, dan hujjah yang sangat kuat lagi pasti, allati yajibul imanu biha, yang wajib kita mengimaninya, wa taslimu laha, dan juga menyerahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Laula ma nahanallahu anhu minal istighfar lil musyrikin. Kalaulah Allah tidak melarang kita dari memintakan ampun buat orang-orang musyrik, lastaghfarna li Abi Thalibin, pasti kita akan memintakan ampun buat siapa? Abu Thalib. Itu kalau sekiranya agama itu berdasarkan pasti. Orang yang membaca sirah perjalanan Nabi SAW dan pembelaan Abu Thalib, pasti pengennya kita memintakan ampun, ya. Watarahamna alaihi, dan juga kita mendoakan kerahmatan kepada Abu Thalib tersebut. Makanya Abbas, paman beliau juga sallallahu alaihi wasallam bin Abdul Muttalib mengatakan, ma'agnaita an ammik, Muhammad, engkau tidak bermanfaat terhadap pamanmu. Maksudnya siapa pamannya? Si Abu Thalib. Fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu lak, padahal dia sudah menjagamu dan juga marah untuk membela dirimu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huwa fi dahdahin minan nar, dia berada di bagian atas dari neraka. Laula ana lakana fi darkil asfali minan nar, kalau bukan karena saya, niscaya Abu Thalib berada di dalam kerak neraka yang paling dalam. Bahkan syafaat Nabi yang khusus adalah syafaat terhadap paman beliau, yaitu Abu. Kenapa dibilang khusus? Karena syafaat nggak boleh buat orang tapi ini boleh. Satu-satunya orang musyrik yang dapat syafaat dari Nabi siapa? Abu Thalib, ya, Abu Thalib, yang harusnya azabnya di dalam neraka yang paling dalam, menjadi di bagian permukaan, hanya sampai mata kakinya, ya. Dalam sebuah riwayat dipakaikan sendal dari neraka, sebuah riwayat api neraka itu menempel di kakinya, dengan sebabnya otaknya meletus, mendidih, dan dia mengatakan, demi Allah ini azab yang paling pedih, padahal itu paling ringan, ya. Wallahu taala ala wa alam bissawab.
Ya, saya pikir cukup apa yang kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat bagi kita, menambah keimanan kita, dan juga kita bersyukur bahwa kita beriman di masa-masa yang aman, bukan masa-masa perjuangan yang berat sebagaimana Rasul dan juga para sahabat di awal-awal Islam radhiyallahu taala anhu. Dan oleh sebab itu jaga hidayah kita, karena hidayah tersebut bisa hilang apa enggak? Bisa hilang, ya. Bisa enggak Allah balik hati seseorang sehingga ia meninggalkan hidayah? Bisa. Maka jaga. Salah satu cara menjaganya adalah dengan menuntut ilmu dan berteman dengan orang-orang yang saleh. Wallahu taala a'lam bishawab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita tahu ya tekanan terhadap umat Islam hari ini nggak selalu berupa senjata, tapi berupa sistem, opini, dan ekonomi. Pertanyaannya, bagaimana umat Islam hari ini menyikapi tekanan ekonomi dan sosial yang mirip pemboikotan Bani Hashim? Contoh, di beberapa perusahaan karyawan disuruh menggunakan pakaian Natal, kemudian stigma radikal tentang agama Islam. Karyawan muslim mulai terpinggirkan karena atasannya non-Islam, kemudian disuruh menggunakan pakaian seperti Natal tersebut. Bagaimana menyikapinya? Syukran. Baik. Perlu diketahui bahwa musuh-musuh Islam itu pasti akan terus-menerus memerangi agama Islam dengan dua cara. Pertama, dengan kekuatan fisik. Apabila mereka ini lebih dominan dibandingkan kaum muslimin, mereka berani mengganggu Islam dengan kekuatan fisik. Seperti kaum Yahudi yang ada di tanah Palestina, karena mereka punya kekuatan, mereka berani mengganggu secara fisik. Yang kedua, mereka gunakan makar dan juga tipu daya. Ketika mereka menganggap kaum muslimin ini mayoritas atau jumlahnya lebih besar, atau misalnya mereka menganggap bahwa pertikaian secara fisik ini menimbulkan kerugian besar bagi bangsa mereka, maka mereka tetap memerangi Islam dengan apa? Makar dan juga tipu daya. Pertama, maka wajib bagi seorang muslim ini benar-benar menyadari dan memahami bahwa mereka tidak akan redho kepada kita sampai kita ikut agama mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Ya, tidak akan redho kepada kalian orang Yahudi dan juga orang Nasrani sampai apa? Kalian mengikuti agama mereka. Nggak bakal diam. Ya, mereka terus-menerus akan memerangi umat Islam dengan cara tersendiri, bisa dengan terang-terangan atau dengan cara yang tersembunyi dengan makar dan lain sebagainya. Nah, sehingga kaum muslimin ketika mereka berada di negeri mayoritas dan mereka tidaklah bisa lepas dari peperangan dengan orang kafir, maka mereka harus memiliki sikap. Apa sikap mereka? Mereka harus tegas terhadap permasalahan yang tidak bisa ditoleransi, terutama dalam masalah akidah. Ya, terutama dalam masalah apa? Akidah. Menggunakan atribut perayaan orang kafir ini tidak dibolehkan. Ya, termasuk perkara yang dilarang. Karena orang yang mereka merayakan perayaan Natal misalnya kan, ini sama saja dengan membenarkan akidah orang Nasrani yang menganggap Nabi Isa alaihissalam itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Ini kufur. Ini keyakinan yang sesat. Nggak bisa kita katakan ya sekedar pakai pakaian atribut, sekedar mengucapkan selamat, tidak demikian. Ini bahaya bagi akidah dari umat Islam. Lihat dahulu Buya Hamka ya, sampai rela menanggalkan jabatannya sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia gara-gara fatwa perayaan Natal bersama. Rela dia.
untuk apa? Keluar dari jabatan, ya. Dibandingkan apa harus mencabut fatwa tersebut, enggak, mending saya mundur. Itu sikap dari seorang muslim yang benar, ya. Harus berani speak up, bahasa itu kan speak up, ya. Harus berani speak up, harus berani protes. Ini masalah akidah, saya tidak mau. Urusan toleransi silahkan Anda merayakan dengan keyakinan Anda. Bagi saya adalah keyakinan saya tidak akan ganggu kalau Anda mau merayakan. Itu toleransi. Tapi kalau kita disuruh ikut serta pakai atribut dan lain sebagainya, maka yang seperti ini merupakan tindakan yang tidak benar. Maka Anda harus berani untuk menjelaskan. Sekiranya antum memang tidak boleh dan tidak bisa, kemudian selanjutnya dipaksa, maka pilihan antum apa? Ya, kalau ini masalah akidah nih kan, masalah akidah tersebut yang antum kalau sekiranya pekerjaan, ya, itu bisa nggak seorang tersebut terpaksa gara-gara pekerjaan? Saya terpaksa merayakan Natal gara-gara pekerjaan. Ada atau tidak? Jawabannya tidak ada. Karena apa? Ardullahi wasi'ah. Bumi Allah ini luas. Tidak kerja di perusahaan A, bisa di perusahaan B. Bahkan nggak kerja di perusahaan aja, rezeki ada apa enggak? Ada. Tidak dikatakan darurat. Darurat itu seperti Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir kan, apa ancamannya? Dibunuh. Ya, kalau ancamannya dipecat kerjaan, mangga sok Pak, kerja Pak, pecat aja gitu kan. Saya nggak bakal ikut merayakan. Ini sikap. Karena ini termasuk apa? Maka terhadap orang umat Islam. Kalau antum lemah, ya, dalam hal ini, maka nanti betapa banyak keburukan demi keburukan yang akan menimpa diri antum. Paham? Ayo. Cukup? Dari yang lain ada yang ingin bertanya, Bapak? Kalau nggak ada, anak tanya sekali. Ini tentang hidayah tadi Ustaz dan takdir Ustaz. Karena ada beberapa orang di luar sana itu berpikiran, ya kalau Allah mentakdirkan saya mendapatkan hidayah, ya sudah, saya suka-suka saya saja gitu. Toh nanti juga Allah akan mentakdirkan saya mendapatkan hidayah. Jadi suka-suka saya untuk bermaksiat saat ini, pada akhirnya Allah akan kasih saya hidayah. Nah, ini bagaimana cara menyikapinya Ustaz? Baik. Apa yang ditanyakan tersebut ini adalah ucapan orang musyrik. Ya, apa yang dijawab tersebut? Ya, ini adalah ucapan orang musyrik. Ya, saya cari dulu ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau sya'allahu ma asyrakna wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidha wa ma anta 'alaihim biwaqir." Itu dalam surat Al-An'am ayat ke-107. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah mau, maka kami tidak mungkin berbuat syirik. Berarti ini hujahnya orang musyrik, dan ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ini merupakan ucapan orang jahiliyah yang mereka beralasan dengan takdir terhadap perbuatan kemaksiatan mereka. Ya. Yang kedua, bahwasanya manusia itu diberikan ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Kebebasan di dalam memilih. Ya, Anda pilih melakukan kemaksiatan atas dasar siapa apa? Pilihan Anda, bukan paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika mentakdirkan sesuatu,
bukan memaksa. Karena takdir Allah itu sifatnya ilmu. Ingat ya, takdir Allah itu sifatnya apa? Ilmu. Ini berkaitan juga dengan hidayah dan juga ghawayah, kesesatan. Petunjuk dan juga sesat itu berdasarkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa Abu Thalib segitu sayangnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan memilih Islam. Dan Allah tetapkan dalam takdirnya. Yang memilih siapa? Abu Thalib. Sama seperti manusia. Manusia ketika dia bermaksiat punya pilihan. Dia lakukan maksiatnya atau dia tinggalkan. Di hadapan dengan perintah punya dua pilihan. Dia kerjakan perintahnya atau ditinggalkan. Bebas gak memilih? Bebas. Gak ada orang saya terpaksa seperti ini. Siapa yang maksa Anda? Enggak. Manusia diberikan kebebasan pilihan, ya atau tidak? Tentu pilihan dan kebebasan tersebut siapa yang memberikan? Allah. Sehingga di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak Allah berkuasa, Allah tentukan, maka tidak akan terjadi. Oleh karenanya manusia itu diberikan pahala dan diberikan siksa berdasarkan pilihan siapa? Manusia. Manusia nggak yang milih, manusia. Anda bermaksiat itu pilihan Anda, jangan salahkan Allah. Yang ketiga, ketika kalau mereka mengatakan saya bermaksiat, nggak sholat, tak beribadah tersebut, ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Antum pukul orang tersebut. Kok dipukul? Karena ini adalah pilihan Allah. Antum nggak boleh protes. Ya, salah satu bantahan terhadap sekte Jabariyah tersebut adalah apa? Perbuatan kezaliman. Karena nanti bisa orang berbuat kezaliman, dia akan berdalil ini bukan perbuatan saya, ini adalah takdir Allah. Sehingga bisa nanti orang membunuh, dia beralasan bukan saya ini hanya menjalani takdir, makanya itu pukul dia kan, ambil bengkap sekalian kan. Nah, habis itu bilang apa? Ini takdir, jangan salahkan saya, mohon maaf. Ya, kalau gitu terima apa enggak dia? Wah, nggak boleh dong. Masa giliran ibadah sama maksiat bilang takdir, giliran antum dipukul sekarang bilangnya bukan? Kan kita nggak bisa lepas dari takdir Allah, pukul aja bareng-bareng kan. Nah, makanya kata para ulama, salah satu membantah sekte Jabariyah ini adalah yang punya syubhat Jabariyah. Ya, antum coba kalau saya pukul, antum terima nggak? Nggak terima. Kenapa nggak terima? Bukankah ini takdir Allah juga? Ya, takdir Allah juga. Yang keempat, ketika dia berbicara demikian, bagaimana dengan rizki? Kita berbicara hidayah. Bagaimana dengan rizki? Gimana rizki? Manusia disuruh untuk berusaha apa enggak? Hah? Berusaha apa enggak? Berusaha. Dia kerja apa enggak? Kalau enggak, itu gak usah kerja aja. Ntar rizki juga datang sendiri. Kalau Allah mau kasih rizki, antum diem di rumah juga ada kan datang sendiri. Gitu enggak prinsip dia sama kerjaan? Enggak. Dia yang kerja paling getol, lemburan disikat terus ya kan, ngaji nggak mau ya kan, yang penting lembur ya, jangan sampai absen. Padahal rizki sama hidayah sama nggak? Sama. Rizki butuh usaha, hidayah butuh usaha apa? Nggak butuh usaha. Salah satu usaha dapat hidayah menuntut ilmu. Nah, giliran kerja rajin banget, tapi giliran hidayah nggak ada usahanya, amal ibadah nggak dilaksanakan oleh dia. Ini kan kebanting. Kalau sekiranya Anda menganggap udahlah kalau Allah mau ya udah, dan juga kasih hidayah saya, udah nggak usah kerja, diem aja di rumah, sok ya kan. Dapat rezeki apa? Mati sih enggak sih ya. Karena apa? Namanya rezeki itu, kematian itu bisa Allah SWT tetapkan kalau rezekinya sudah habis. Sudah diem aja di rumah, terus datang sendiri. Tapi kan enggak. Rezeki kita disuruh untuk berusaha, sebagaimana hidayah disuruh kita berusaha. Surga disuruh kita berusaha. Apa kalau termasuk surga usaha? Gak bisa kita diem-diem aja, harus berusaha untuk mendapatkan surga. Ya, Allah Ta'ala alam.
So, ya sudah cukup apa yang kita bahas pada malam ini. Mudah-mudahan yang bisa bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.